Oke, saya ulangi ya. Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Ini ya, Paulus pada akhirnya pergi ke Yerusalem untuk membantah para pengkritiknya, Ambrosius ya. Dia mengajak Titus dan Barnabas sebagai saksi, seperti yang ditunjukkan oleh kitab Kisah Para Rasul. Perjalanannya dituntun oleh wahyu ilahi. Dia tidak belajar apapun dari para rasul yang belum dia ketahui melalui wahyu, meskipun dia meminta penilaian mereka. Kunjungannya kepada para rasul merupakan tindakan kerendahan hati yang dilakukan secara pribadi untuk menghindari skandal bagi orang lain. Ini dari Jerome ya. Dengan demikian orang lain tidak dapat mencurigai dia telah berusaha sia-sia dan dia juga tidak menuduh dirinya sendiri. Dia lebih tunduk kepada para rasul daripada guru-guru atau rasul-rasul palsu, tetapi dia bisa waspada bahkan terhadap para rasul. Nah, Paulus sejalan dalam ajaran dengan Rasul Yakobus, Petrus, dan Yohanes, ayat 9 tadi ya. Sehingga apa yang dia ajarkan kepada orang-orang bukan Yahudi, tidak sia-sia, yaitu mengajarkan satu kesalahan. Dia melakukannya secara pribadi karena kaum Yahudi atau Yudais memfitnah dia, memberikan kehormatan kerasulan hanyalah kepada mereka dianggap memiliki reputasi sebagai para rasul sejati. Dia tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya hakim sejati bagi hidup manusia. Paulus sejalan dengan para rasul mengajarkan orang-orang Galatia lebih dari yang dia pelajari dari mereka. Ya, bagi kaum Yudais hanya para rasul sejati yang memiliki otoritas yang sah. Tetapi kaum Yudais salah. Paulus tidak meremehkan atau mengabaikan 12 rasul. Itu sebabnya dia mengatakan Yakobus, Kefas, Yohanes itu dianggap sebagai soko guru atau tiang utama gereja. Ya, dia berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai saksi. Ya, sebagai satu tanda aku tidak berselisih atau tidak sejalan dengan mereka. Jadi dia mengatakan bahwa tidak ada bedanya, bahwa semua rekan rasulnya dulu adalah pekerja yang berbeda dari dia. Tuhan tidak menunjukkan pilih kasih atau memandang muka. Adapun soal dalam ajaran Injil, mereka tidak menambah apapun pada ajarannya. Nah, Barnabas menemani Rasul Paulus sebagai sesama rekan dalam pemberitaan Injil. Paulus mengakui peran tunggal Petrus, ya. Dia mencatat bahwa dia dan Petrus memiliki panggilan yang dapat dibedakan, ya, yang berbeda tetapi saling melengkapi. Satu kepada orang non-Yahudi, satu kepada Yahudi. Jadi saling melengkapi. Nah, ini sebagaimana dibuktikan oleh pekerjaan atau pelayanan mereka. Satu Allah memberitakan satu Injil melalui dua rasul kepada dua kelompok etnis yang berbeda. Jadi satu Gentile, satu Yahudi. Nah, karena rasul-rasul lain mendukung gereja, mereka disebut pilar. Di sini pilar maksudnya tiang ya. Sepenuhnya mereka layak mendapat reputasi tersebut. Jadi kita juga harus menjadi pilar di atas kebenaran, ini kata Nisa. Ketika menolak untuk menyunat Titus, Rasul Paulus menghadapkan saudara-saudara yang legalistik, memberikan contoh kepada orang-orang Galatia yang telah berlebihan dari apa yang diwajibkan oleh para rasul. Jadi ada Injil plus ya di dalam Galatia. Nah, Injil plusnya apa? Sunat itu. Menjaga orang-orang yang telah menderita karena penganiayaan dipercayakan kepada Paulus sebagai tugas Injil. Ia melakukannya dengan begitu semangat. Rasul Paulus dengan teguh mempertahankan sentralitas panggilannya kepada orang-orang bukan Yahudi. Oke, ini overview-nya ya, kira-kira 10 ayat ini. Kita sekarang coba baca teks ininya ya, Yunaninya. Paulus diterima atau diakui oleh para rasul ya di sini. Nah, ini misalnya ayat 1 dan 2. Nih ya. Ada berapa independent clause di situ? Aneben, ya kan? 1. Apalagi?
aneben lagi 2. Lalu ada kai ya. Jadi ini ada de, aneben, de, aneben. Dan anetemen, anetemen. Ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini cara bacanya. Ya. Epeta palin setelah 14 tahun aneben eis Yerusalem. Artinya aku pergi ke Yerusalem. Ya kan? Lalu sumpara labon titon kai. Aku bersama Titus di sini ya. Sumpara labon, aku mengajak bersama Titus ke Yerusalem. And then dia eton. Dia eton met dekaterosaron. Oke. Setelah 14 tahun. Ya, di sini epeta palin lagi aku pergi ke Yerusalem setelah 14 tahun meta Barnaba bersama dengan Barnabas. Nah, kamu lihat di sini meta Barnabas bersama dengan Barnabas dia pergi ke Yerusalem selama 14 tahun. Dia mengajak juga Titus. Itu satu bagian ya. Yang kedua apa? Aneben kata apokalipsin. Nah, Paulus mengatakan aku pergi berdasarkan pewahyuan ya atau wahyu. Apokalipsin. Ini sering muncul ya kata wahyu di sini. Tadi wahyu dari Kristus kepada dia. Nah, waktu dia pergi ke Yerusalem ini juga berdasarkan pewahyuan. Dan anetemen autois to euangelion. Artinya apa ini? Apa? Anetemen memberitakan kepada mereka Injil. Ya, itu di ayat keberapa? 2 ya. Oke, aku memberitakan Injil kepada mereka. Nah, kemudian kamu lihat ada apa ini? Ho. Nah, ini menjelaskan apa nih ho ini? Ini kan relatif clause ya kan? Menjelaskan Injil. Benar nggak? Berarti ini apa? Adjective clause. Ya kan? Karena menjelaskan kata benda. Ingat lagi ya. Injil. Nah, Paulus jelasin lagi. Injil yang apa ini? Nah, yang ho kerutson, yang aku beritakan kepada bangsa-bangsa non Yahudi, etnesin, bangsa-bangsa non Yahudi ya. Oke, aku pergi berdasarkan pewahyuan dan memberitakan kepada mereka Injil yang aku beritakan kepada bangsa-bangsa Yahudi. Jadi Paulus pergi ke Yerusalem ngapain? Membawa Injil itu. Ya, maksudnya itu. Injil yang sama yang dia beritakan kepada bangsa-bangsa non Yahudi. Oke, coba baca nih, anetemen kata idian tois dokusin me treko hei edramon pos is kenon. Nah, sekarang kita terjemahkan ya. Tetapi ya apa? Tetapi anetemen kat idian tois dekusin. Artinya Pak RSV terjemahkan apa? Ayat yang kedua. Tetapi nih ya, RSV nggak pakai but ya, less ya.
lest someone, somehow, I should be running or had run in vain. Iya benar ya. Tetapi atau King James terjemahkannya gini, lest by any means I might run or had run in vain. LAI, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Oke. Supaya jangan aku ini ya, may travel. Ini yang belum ini. Kalau ini sih diterjemahkan ini ya. Di sini dia lompatnya ada di sini. I laid before them, but privately before those who were repute. Ya. Jadi aku menyatakan berdasarkan dokusen ya, pemikiran orang, supaya jangan sampai aku berlari dan berjuang semua usaha ya, itu menjadi canon sia-sia. Ya. Jadi sekali lagi kita dari awal ya. Peta palin lagi ya. Kemudian atau lagi aku pergi ke Yerusalem mengajak atau bersama dengan Titus dia eton dekateros sang dekatesaron setelah 14 tahun bersama Barnabas. Ya. Oke. Dan aku pergi menurut wahyu. Ya, dan memberitakan atau menyatakan kepada mereka ya, memberitakan atau menyatakan kepada mereka Injil yang aku beritakan di tengah bangsa-bangsa. Ya. Terus anetemen ini kembali lagi aku menyatakan kat idian menurut pandangan orang ya, atau supaya menurut pandangan orang jangan sampai aku maksudnya gini, jangan sampai orang itu mengira aku itu berjuang dan ini sama ya, Treko and Edramon itu berjuang atau berusaha, semua usaha dan perjuanganku tidak sia-sia. Oke. Nah, sekarang ayat 3 sampai 5. Ya, sorry. Kalau ini berapa konten kita bisa ambil? Sintaktik kontennya. Ini satu ya. Aneben. Ya kan? Ke Yerusalem. Yang kedua, Aneben kat apo lufin. Ya kan? Yang ketiga, anetemen. Ini anetemen ini. Ya. Kemudian ini bisa yang keempat, anak kalimat. Kemudian ini. Satu, lalu me ini. Ya. Me ini anak kalimat enggak? Anak kalimat dari anetemen, ya. Supaya mereka tidak mengira aku berjuang sia-sia. Ini treko he erdamon. Ini me partikelnya ya, menjelaskan anetemen.
Oke. Ayat 3 sampai 5. Nah, ini Allah ini menandakan apa? Independent clause, ya kan? Tetapi ada berapa independen ini? Ini satu, benar kan? Lalu ini. Nah, ini dimulai dengan satu phrase. Lalu ada anak kalimat hoitines. Hoitines ini punya anak kalimat lagi, hina. Ya, ini hoitines ini anak kalimat satu. Lalu ada anak kalimat lagi participle. Nah, di sini ada anak kalimat lagi relative clause. Ini cukup kompleks ya. Tapi ini ada satu bagian, dua bagian. Ya. Kemudian ini punya anak kalimat hois relatif ya. Nah, hois examen. Nah, ini punya anak lagi namanya hina. Hinanya ini ya. Gitu, jadi turun temurun. Oke. Nah, kalau saya tanya ada berapa klausa independent clause-nya? Ada 1, 2, 2 ya. Ini 1, 2. Dipisah oleh the. Kemudian ini ada hon, elen, ya kan? Satu anak kalimat. Nah, lalu ini ada dia tu feudale fus. Nah, tapi ini punya berapa kalimat? 1, 2 ya. Kalau ini 1, lalu ada di bawahnya ada 1, 2. Lalu yang ini punya anak kalimat lagi ini 1. Oke. Nah, itu memahami sintaktik formnya ya. Nah, sekarang kita terjemahkan, bandingkan dengan RSV. Ala, titos, ude, ho, sun, emoy. Artinya apa itu? Ayat 3 ya. Tetapi, ala itu berarti but, ya kan? Lalu ada ude, titos, berarti even titus, ya kan? But even titus. Atau tetapi kendati pun, tetapi bahkan titus. Lalu di situ ada kata ho sun emoy. Ho sun emoy. Sun emoy. Bersama dengan aku. Ya. Tetapi bahkan Titus bersama dengan aku apa? Anakaste. RSV terjemahkannya apa? Anakaste. Peri metenai. Anakaste. RSV terjemahkan apa di situ? Paksa, ya kan? Atau LAI terjemahkan apa? Dipaksa. Anakaste ini pasif ya. Dipaksa. Atau di sini apa? Was not compelled. Ya kan? Anakaste peritemenai sunat. Hon Ellen. Walaupun dia orang Yunani. Titus itu orang Yunani, tapi dia tidak dipaksa bersunat. Oke? Nah, di sini Titus di sini tetapi Titus ude hosun emoy. Ya. Arnakaste peritenai hon elen. Nah, tetapi bahkan Titus bersama dengan aku ini UD ini cocoknya di sini deh ya. Atau oke lah di bawah UD, tapi ini menjelaskan bahwa Titus itu tidak dipaksa bersunat
Hon Ellen, walaupun dia Helen itu Greek, seorang Yunani. Nah, ini ada anak kalimatnya di sini, Hon. Apa ini? Clause. Ya kan? Ini participle. Menjelaskan apa? Dipaksa tadi. Jadi dia tidak dipaksa sunat, Hon, walaupun dia adalah orang Yunani. Nah, ini konsesif ya namanya ya. Apa? Concessive clause. Konsesif itu berarti kalau diterjemahkan harus tambahkan apa? Walaupun. Ya, walaupun. Oke. Nah, sekarang coba ini. Tetapi maksudnya ini XX ini ya sama ya. Menceritakan tentang Titus lagi, tetapi dia tus feudal delfus. Artinya apa? RSI terjemahkan apa? Ayat yang keempat ya. Hah? Feudal delfus. Ini pseudo brother, saudara palsu. Atau false brethren. False brethren ngapain ini? Tus paresactus. Di sini paresactus artinya apa? Ada orang-orang saudara palsu yang menyelinap gitu ya. Secretly burning atau diam-diam membawa. Ya kan? Ini saudara-saudara palsu yang diam-diam membawa apa? Pareselton. Saudara-saudara palsu yang diam-diam hoitines pareselton. Apa artinya? LSI terjemahkan apa? Ini. Who slip in to spy out. Who slip in, yang menyusup. Ya. Ya, jadi ini ada saudara-saudara palsu secara rahasia menyelinap. Nah, kira-kira gitu ya. Menyelinap apa ini? Kataskoptesai. Kataskoptesai, RSI terjemahkannya apa? Spy out. To spy out. To spy out itu memata-matai gitu ya. Jadi menyusup untuk memata-matai apa? Ten eleuterian, kebebasan kami. Ya. Jadi ada saudara-saudara palsu yang diam-diam menyusup untuk memata-matai kebebasan kami. Oke, yang adalah kebebasan kami yang kami miliki di dalam Kristus. Ekomen artinya yang kami miliki ya. He ekomen en Kristu Yesus, yang kami miliki di dalam Kristus. Jadi ada saudara palsu yang masuk ke dalam, yang mencoba untuk memata-matai kebebasan kami yang sudah ada di dalam Kristus. Di sini LAI terjemahkan mereka menyelundup ke dalam untuk menghadang, ya lebih menghadang ya. RSI terjemahkan apa? To spy out, ya lebih kepada spy out, memata-matai gitu ya, mencurigai gitu atau mengamati gitu ya. Bahkan di sini juga
menghasut gitu ya. Coba kita cek kata, ini kata yang penting di sini. Oitines pareseltilon, ini kata koptesai. Kalau kita lihat di kamus TDNT, kata koptesai itu kayak overseer ya, mengamati atau memberi tanda. Ini juga bisa artinya melihat dengan lebih dekat atau mengamati, observation, atau memata-matai gitu ya. Saya kira lebih tepat memata-matai ya. Jadi saudara palsu yang menyusup ke dalam untuk memata-matai kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus. Oke, next. Nah, supaya hina ini apa? Ini klausa ya. Menjelaskan pare selton tadi, memata-matai. So, this is purpose ya. Purpose clause atau adverbial clause. Oke. Kalau dia purpose-nya apa ini? Hina, kata, ludolusin, hemas. Kalau diterjemahkan apa RSV-nya? Untuk di sini ya, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan dia. Atau hemas, kata, dulosusin. RSV terjemahkannya apa? That they might bring us into bondage, atau untuk memperhambakan kita. Kata dulosusin itu artinya enslave ya, menawan, membelenggu, memperhamba. Ya lebih tepat memang memperhamba, enslave ya, memperbudak kita. Kayak kalian diperbudak oleh Oke. Siapa yang memperbudak di sini? Penyusup. The false brethren. Ya. Nah, ada penyusup nggak di sini? Hati-hati. Kalau yang kita orangnya nampak sih masih oke. Ini yang nggak nampak bahaya nih kayak gini. Perasmos ini. Nah, ini penyusup. Seperti kata Paulus, to bring us into bondage, atau memperhamba kita. Ya. Nah, terus saudara-saudara palsu itu tadi pertama apa? Menyusup masuk untuk memata-matai dan mau memperhamba orang Galatia itu. Lalu saudara palsu ini juga examen ois, ini relatif pronoun ya. Ini relatif pronoun menjelaskan kata apa? Kata ini, ois ini artinya siapa ini? Yang ini. Siapa yang di sini? Ini. Saudara palsu tadi. Ya kan? Feudal Delphoi ini. Pseudo brother. Saudara-saudara yang palsu atau pseudo. Nah, ini relatif pronoun menjelaskan ini. Mereka ngapain ini? Eksamen. Eksamen LAI terjemahkan apa? Atau RSV? Hah? Eksamen ayat yang ke-5 ya. Eksamen yield, supaya
menyerah gitu ya. Tapi di sini upotage proshoran ude. Artinya apa di situ? Nah, kalau LAI, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. To them, we did not yield submission even for a moment. So, kepada mereka, examen te upotoge. Jadi kami tidak mau upotoge, menyerah. Ya, pros horan ude, sedikit pun, sejam pun, sesaat pun. Oke? Nah, jadi saudara-saudara palsu ini untuk membuat kita takluk kepada upotoge, subjection, proshoran ude, sedetik pun, supaya he alitea tu evangelio, kebenaran Injil, diamene pros humas, tetap ada di dalam kami, dalam kamu, atau tinggal, tetap remain, tinggal di dalam kamu. Atau tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal kepada kamu, tetap pada kamu. Oke, kita cek 5 ayat ini. Kenapa Marita? Oh, ditemani di UKS, dibawa, atau bisa atau duduk situ dulu. Nanti jatuh. Atau duduk dulu. Kenapa pusing? Duduk dulu biar itu.